Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan eh, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan kuasanya lah kita bisa berkumpul di hari Sabtu ini untuk sharing ilmu mengenai pangan organik. Salam serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa sampai pada kita di hari akhir nanti. Amin. Yang saya hormati, pemateri pada hari ini ada dua orang pemateri yaitu eh, Ketua Maporina, Bapak Dr. Insinyur Juljain Ilahude MP dan eh, Ibu Devi Siskolina STP MSI yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua di PATPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Nah, kenapa kita mengangkat mengenai pangan organik ini? Karena sekarang itu gencar-gencarnya pemerintah, apalagi ini program Presiden mengenai swasembada pangan. Nah, sehingga perlu adanya peningkatan produktivitas pangan. Sehingga eh, untuk meningkatkan produktivitas pangan itu kan banyak beredar pupuk-pupuk kimia, insektisida kimia atau pestisida kimia. Nah, yang eh, bisa meningkatkan produktivitas pangan, tetapi ternyata ada efek terhadap kesuburan tanah, terhadap eh, biodiversitas serangga dan sebagainya, dan juga residu dari pestisida tersebut, pestisida, insektisida itu akan berefek ke kesehatan kita sebagai eh, rantai akhir ya yang mengkonsumsi hasil pangan tersebut. Nah, oleh karena itu webinar pada hari ini sangat penting untuk menambah pengetahuan kita. Kalau kami kan bagian hulu ya eh, Pak Haji di bagian pengolahan sehingga kita eh, tidak terlalu familiar. Yang penting ada klaimnya bahwa itu adalah pangan organik. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana dia menjadi pangan organik itu. Pokoknya kita bagian pengolahan. Oleh karena itu eh, acara pada hari ini saya buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya materi yang akan diberikan oleh kedua pemateri ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya untuk kegiatan webinar ini kami ambil alih untuk sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lisna Ahmad. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman yang hadir pada webinar 4P Series 4 kali ini. eh, Puji syukur kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah bisa bersama-sama dalam kegiatan webinar series 4 yang diselenggarakan oleh Patpi Cabang Gorontalo yang bekerja sama dengan jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, ada juga dari Universitas Iksan Gorontalo, dan ada juga dari Maporina Provinsi Gorontalo. Dan eh, teman-teman, hari ini temanya cukup menarik ya. Kita akan membahas tentang pangan yang hubungannya dengan kesehatan. Dan di depan kita ini sudah hadir dua pemateri yang sangat apa namanya ya, memiliki keahlian di Familiar. bidang masing-masing ya. Dari pemateri pertama saya perkenalkan, mohon izin saya memperkenalkan ke pemateri yang pertama dengan CV singkat beliau. Beliau adalah salah satu
tenaga pendidik di jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Nama beliau Dr. Insinyur Zulzain Ilahude MP yang lahir pada tanggal 9 Juli 1963. Beliau ini S1-nya di Universitas Samratulangi Manado dengan jurusan Ilmu Tanah, S2-nya di UGM di jurusan Agronomi, dan S3 beliau juga kembali ke UGM dengan jurusan Geografi. Dan saat ini beliau banyak sekali bergabung pada organisasi-organisasi yang khusus konsen pada bidang pertanian, terutama pertanian organik, pertanian-pertanian yang memberikan efek kesehatan kepada konsumen. Yang beberapa organisasi itu antara lain beliau pernah menjadi ketua penyuluh pertanian seprovinsi Gorontalo di tahun 2009. Bahkan kemudian di 2010 beliau juga adalah ketua Badan Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Gorontalo. Di 2018 beliau sampai sekarang ya, beliau ini sebagai ketua tim OKKPD Provinsi Gorontalo yang otoritas jaminan mutu pangan untuk provinsi. Dan 2018 sampai sekarang juga masih sebagai ketua Peragi Provinsi Gorontalo dan sebagai ketua Maporina Provinsi Gorontalo, ya, masyarakat petani organik ya di Provinsi Gorontalo, dan juga sekarang ini beliau menjabat sebagai wakil ketua Perhimpi Provinsi Gorontalo. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan membawakan materi tentang tanah sehat, tanaman sehat, dan pertanian organik, ya, dengan pertanian organik. Dan untuk pemateri kedua, mohon izin saya perkenalkan untuk kurikulum vitae singkat dari pemateri kedua ini. Beliau adalah salah satu tenaga pengajar di Universitas Iksan Gorontalo, masih sangat muda. Nama beliau Devi Siskwalina STP MSc dan lahir pada 5 Desember 1982. Sebentar lagi ulang tahun ya Bu Devi ya. Jangan lupa kami ditraktir. Kemudian beliau ini S1-nya di Universitas Samratulangi, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Kemudian S2-nya beliau ini di Universitas Gadjah Mada, di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Dan sekarang ini beliau sementara studi di Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor, ya, S3-nya di Ilmu Pangan IPB. Dan beliau ini selama sebagai dosen banyak sekali menghasilkan artikel-artikel ilmiah, dan beliau konsen sekali pada asap cair untuk pengawetan ikan asap, ya. Ada beberapa artikel beliau tentang asap cair. Bahkan pada tahun sekarang ini, tahun 2023 ya, beliau sudah punya 2 buku, ada tentang kopi Indonesia, itu buku beliau, dan juga prinsip pelatihan halal untuk produksi hasil pertanian. Jadi beberapa juga artikelnya ini banyak sekali ya. Bu Devi ini sangat-sangat produktif dalam menulis. Insya Allah dilancarkan studinya ke depan ya Bu Devi. Dan untuk hari ini beliau akan membawakan materi tentang pangan organik dari aspek kesehatan. Cukup menarik. Dan untuk itu sebagai dan tanpa memperpanjang waktu ya, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Zulzain Ilahude untuk menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit, Bapak. Setelah itu mungkin langsung lanjut dulu ke Bu Devi. Kita panel keduanya, nanti setelah keduanya memberikan materi baru kita akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk peserta silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise atau bisa lewat chat ya di room ini. Terima kasih, itu dulu penyampaian dan perkenalan dari kami sebagai moderator. Dan untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Zulban Ilahude untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya pada Dr. Dr. Yoyan, ya. Saya hormati juga
Ibu Devi ya, salam kenal, dan adik-adik sekalian, teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan kenikmatan untuk bisa menyampaikan atau sama-sama membahas materi-materi yang ada di webinar ini. Baik, mungkin mengawali pembahasan kita ini, Ibu Lisna, saya mau sampaikan dulu pantun kecil ya. Ya, pupuk kandang dari hewan, belum Cakep, belum matang pastilah bau. Cakep. Pertanian ramah lingkungan, dorong Indonesia semakin maju. Mantap. Yeay, Ya, bagus mudah-mudahan pantunnya ini Pak, jadi keren. motivasi bagi kita ya untuk mana bisa bergerak mengembangkan pertanian ini, khususnya pertanian yang berbasis pada pertanian organik untuk eh, keberlanjutan ataupun mempertahankan pertanian ini pada aspek-aspek yang lebih baik lagi. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya, di mana pada periode kepemimpinan Presiden kita Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, bahwa salah satu program prioritas kita saat ini adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan secara nasional, ya. Nah, bagi kita tentunya orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, yang kita harapkan adalah produksi pangan yang sehat dan bergizi serta aman dikonsumsi. Nah, ini tentunya yang menjadi harapan. Dan untuk menghasilkan pangan yang sehat itu, tentunya ada dua komponen penting ya yang harus kita perhatikan, yaitu tanah dan yang kedua adalah tanaman. Bagaimana kita memperoleh ataupun tanaman pangan itu ya, tanaman pangan yang kita peroleh itu dia sehat. Nah, maka kita menciptakan tanah yang sehat melalui tentunya pertanian organik. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas sama-sama hari ini materi yang akan kita diskusikan adalah tanah sehat, tanaman sehat dengan pertanian organik. Oke, kita lanjut. Apa itu tanah sehat? Ya, ini harus menjadi pertanyaan bagi kita bahwa ternyata tanah ini harus sehat juga. Ya, nah yang kita maksudkan dengan tanah sehat ini adalah tanah yang hidup dan dinamis. Artinya di dalam tanah itu dia memiliki dinamika kehidupan. Jangan menganggap bahwa tanah ini cuma apa namanya benda mati, tetapi di dalam tanah itu adalah dinamika, terjadi dinamika kehidupan. Ada yang mengatakan bahwa tanah itu adalah laboratorium yang kompleks, di mana di sana itu terjadi berbagai reaksi, ya, seperti reaksi fisika, reaksi kimia, ya, dan ada aktivitas biota. Halo Mama Koko, Nah, lagi seminar. tanah yang sehat itu, kalau kita lihat secara fisik, dia memiliki struktur yang baik. Apa Ya, kabar Mama artinya ada Koko? porositas yang bagus. Ya.
Nah, porositas yang baik ini tentunya rongga-rongga udara yang ada di dalam tanah ini bagus untuk respirasi daripada perakaran, ya. Kemudian dia memiliki eh, secara kimia dia memiliki mineral. Kalau kita lihat bahwa mineral di dalam tanah itu dia kurang lebih 45%, ya. Nah, mineralnya ini kan terdiri dari misalnya dia dari partikel padat, ya, misalnya pasir, debu, dan liat. Itu tersimpan berbagai macam mineral. Nah, mineral ini dia terikat, sangat terikat kuat oleh partikel tanah. Nah, bagaimana supaya mineral ini bisa terlepas? Maka tentunya harus diberi bahan organik. Untuk apa bahan organik itu? Ya, kita tahu bahwa bahan organik itu merupakan sumber makanan, ya, sumber makanan bagi biota tanah, mikroba tanah, yang nantinya mikroorganisme ini dia akan mengeluarkan semacam enzim yang dapat mengorek, ya, melepaskan mineral ataupun unsur hara yang terikat di dalam partikel tanah, dan itu akan menjadi sumber unsur hara bagi tanaman. Nah, secara sederhana barangkali kita bisa melihat bahwa indikator daripada tanah sehat yang bisa kita lihat hari-hari itu kita bisa lihat kalau tanah itu eh, ada cacingnya, ya, sebagai apa namanya, unsur biota yang ada hidup dalam tanah. Jadi yang sehari-hari yang bisa kita tahu bahwa dalam tanah ini selain mikroba, mikroorganisme, bakteri, jamur yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi yang bisa kita lihat itu adalah seperti misalnya cacing, ya, itu yang hari-harinya kita bisa lihat. Nah, ini sebagai indikator, ya, bahwa ketika tanah itu kaya akan kehidupan, misalnya ada cacing di situ, itu satu indikator bahwa tanah itu sehat. Artinya di dalam tanah itu ada kehidupan, ya, ada biota yang bisa hidup dalam tanah. Artinya dia cukup, ya, memiliki cukup makanan untuk kebutuhan hidupnya. Kan kalau saya lihat mungkin teman-teman yang dari IPB, saya pernah lihat itu di IPB itu ada mahasiswa jurusan ilmu tanah, mereka mengembangbiakkan cacing, ya. Kenapa mereka mengembangbiakkan cacing? Karena cacing ini eh, boleh dikata dia sebagai biota yang sangat aktif, yang boleh dikata bisa merombak, ya, merombak atau menghasilkan eh, nutrin ataupun unsur hara yang terikat di dalam tanah, ya. Bahkan mereka di sana itu cacing yang diternakkan, istilahnya peternakan cacing, ya, itu dijual belikan, disebarluaskan kepada petani. Nah, sehingga orang mengatakan bahwa cacing tanah itu adalah sahabat petani, ya, yang dapat merombak bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, kondisi fisik, kimia, dan aktivitas biota ini, maka tanah itu menjadi sehat, ya. Sehingga dikatakan bahwa tanah sehat itu mampu menyimpan air dengan baik karena dengan adanya porositas tadi, ya, secara fisik, kemudian secara kimia dia dapat menyediakan nutrisi ataupun zat hara untuk kebutuhan tanaman dan melindungi lingkungan. Nah, selanjutnya, kalau itu sudah tercapai, ya, ketersediaan hara ada ataupun nutrisi ada, kemudian akar tanaman bisa menjangkau, ya, lebih dalam, ya, ketersediaan, kemudian biota tanah yang terus menerus menguraikan bahan organik yang ada, maka pada tanah ini itu dapat meningkatkan produksi tanaman, ya. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas hasil panen. Nah, kita melihat bahwa fenomena sekarang ini, kalau
orang ataupun petani itu selalu hanya mengejar bagaimana meningkatkan produksi, ya, dengan cara misalnya pemupukan kimia yang terus-menerus, ya. Mereka mungkin sekarang ini belum sampai pada bagaimana memikirkan kualitas, ya, kualitas dari hasil panen. Selain mungkin itu ditentukan oleh jenis varietas, tapi lebih banyak kualitas hasil panen itu ditentukan oleh perlakuan budidaya, terutama dalam hal pemupukan ataupun eh, pemberantasan hama dan penyakit. Jadi mereka hanya lebih banyak mengejar produksi, ya, sehingganya akibat daripada pemupukan kimia yang terus-menerus yang berlebihan, ini akan merusak kondisi lahan, ya. Nah, sekarang ini ke depannya bagaimana kita bisa memikirkan peningkatan kualitas, ya, kualitas daripada hasil panen itu. Nah, kualitas ini tentunya pertama mungkin dari aspek rasa, ya, kemudian yang kedua yang eh, istilahnya yang sehat, bergizi dan aman dikonsumsi, ya, itu yang harus kita gerakkan sekarang ini. Sehingga kalau kalau hasil panen itu mungkin dia bebas daripada residu kimia ataupun residu daripada logam-logam berat. Nah, ini tentunya akan menimbulkan efek kepada konsumen itu atau kepada manusia itu sendiri. Nah, sehingga ini kalau tanah yang sehat, kemudian tanaman juga sehat, ini pasti akan menimbulkan efek kesehatan kepada manusia. Nah, ini yang tentunya menjadi sasaran kita yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita kembangkan terus kepada petani, terutama dalam meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, jadi kalau memang tanah itu sehat, ya, kita menjaga kualitas tanah itu supaya baik, maka ini sama dengan mungkin manusia, ya. Kalau manusia itu sehat, dia memiliki daya tahan, ya, memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit. Nah, begitu juga eh, dari aspek tanah, ya. Kalau tanah sehat, kemudian tanaman juga sehat, maka dia memiliki daya tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana menciptakan tanah yang sehat? Nah, solusinya, ya, solusi untuk tanah yang sehat itu tidak lain adalah mungkin salah satunya adalah mengembangkan sistem pertanian organik, ya. Jadi pertanian organik itu tentunya mengutamakan kesehatan tanah. Kita menjaga komponen tanah itu dari aspek fisik, dari aspek kimia ataupun aspek biologinya itu sehat, ya. Nah, sehingga caranya satu-satunya adalah mengembangkan pertanian organik. Jadi tanahnya sehat, tanaman sehat, hewan dan manusia juga serta lingkungan itu jadi sehat. Nah, artinya bahwa pertanian organik itu kita mengurangi, ya, mengurangi bahkan kemungkinan tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Tentunya ini dilakukan secara bertahap pada eh, budidaya-budidaya tertentu, ya. Jadi menggunakan pupuk organik itu mungkin misalnya pada tanaman sayuran, nah itu barangkali bisa full organik. Tetapi pada tanaman-tanaman yang memerlukan unsur hara yang lebih tinggi itu tentunya dilakukan secara bertahap. Nanti kita akan lihat beberapa uh, hasil penelitian. Ya, jadi ini uh, kita lihat skemanya yang tadi itu dari aspek fisik kita melakukan konservasi sifat fisik tanah. Nah, jadi
Untuk apa kita melakukan konservasi ataupun pemeliharaan sifat tanah? Nah, ini tentunya menjaga kesuburan fisik tanah. Fisik tanah itu ya artinya mungkin istilah hari-hari tanahnya menjadi gembur atau tanahnya remah ya, mudah diolah akibat adanya aktivitas biota tanah ya. Nah, kemudian daya menyimpan airnya juga bagus, sirkulasi udara juga baik. Nah, ini kita sudah pernah coba kolaborasikan dengan penelitian mahasiswa ya. Jadi kita memanfaatkan waktu itu limbah dari tebu ya, limbah tebu apa namanya itu ya? Sudah lupa. Limbah tebu, ampasnya itu ya blotong ya, blotong. Jadi blotong itu kita gunakan, kita fermentasi, kemudian dia menjadi pupuk, lalu kita cobakan eh, pada tanaman waktu itu tanaman bawang ya, bawang. Itu kita coba dalam waktu kurang lebih 1 bulan, 1 bulan lebih. Itu tanamannya walaupun kita tidak beri air, dia tumbuh bagus. Ini menandakan bahwa eh, organik yang kita benangkan di situ berupa blotong itu, ya, blotong yang kita fermentasi itu daya menyimpan airnya tinggi, ya. Nah, ini tentunya penting ketika kita misalnya menghadapi musim kemarau ya, musim kemarau. Nah, ini penting sekali kita menggunakan bahan organik dan mungkin banyak lagi bahan-bahan yang lain bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah konservasi sifat kimia tanah. Jadi bagaimana kita mempertahankan kesuburan daripada kimia tanah. Maksudnya di sini adalah kita mempertahankan unsur-unsur hara yang ada di dalamnya, kita bisa mempertahankan pH-nya, ya, kandungan organiknya, C organiknya, unsur hara yang ada di dalam dan seterusnya. Ini penting sekali karena unsur kimia ini ya sebagai mineral ataupun unsur hara yang ada di dalam tanah itu menjadi sumber utama makanan daripada tanaman. Nah, kemudian konservasi sifat biologi. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan biota yang ada di dalam tanah. Nah, kita tahu bahwa biota yang ada di dalam tanah itu ada makrobia, kemudian ada mikroba. Jadi ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Yang besar itu contohnya tadi misalnya apa namanya itu cacing. Tapi ada juga eh, unsur biota yang lain. Kemudian yang mikronya, yang ini mungkin harus dilihat dengan mikroskop. Itu ada bakteri, ya, macam-macam bakteri, kemudian ada jamur. Nah, keberadaan daripada biota ini harus kita pertahankan di dalam tanah, karena mereka yang akan menguraikan ataupun melepaskan unsur-unsur hara yang terikat di dalam tanah. Ya, mineral itu sebetulnya banyak, cuma dia terikat di dalam partikel ataupun agregat tanah. Nah, si biota ini dia akan melepaskan sehingga ketersediaan hara yang ada dalam tanah itu menjadi bagus. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang pernah kita lakukan dengan mahasiswa, ya. Yang pertama, eh, ya ini membuktikan bahwa berbagai macam pupuk organik itu berpengaruh terhadap sifat fisik, ya, tanah, berat bumi tanah, porositas rongga-rongga udara yang ada dalam tanah, kandungan bahan organik, dan meningkatkan berat biji daripada tanaman kacang tanah. Itu sudah dibuktikan, termasuk juga jerami padi. Nah, ini kita sudah buktikan juga dengan salah seorang mahasiswa. Itu jerami padi yang biasanya jerami padi itu sesudah panen itu hanya dibakar. Jadi itu satu kesalahan fatal sekali ya, kebiasaan yang dilakukan oleh teman-teman kita, kawan-kawan kita petani yang ada di
di desa-desa, ya, ya, jerami padi itu dibakar. Nah, saya sempat menanyakan kepada mereka, kenapa ini dibakar? Katanya untuk membasmi hama, Pak. Jadi hamanya itu, nah, sebetulnya Bapak ini bukan cuma membasmi hama, tapi barangkali ada juga predator yang memakan hama dan seterusnya itu ikut mati. Yang kedua, tanah yang tempat Bapak membakar jerami padi ini itu kan ada jutaan, ya, mikroba yang mati. Bayangkan keberadaan bakteri itu ataupun mikroba dalam tanah itu, kita ambil 1 sendok saja, 1 sendok eh, tanah, ya, itu sampai jutaan bahkan miliar bakteri yang ada di dalam tanah itu. Ya. Nah, ini ikut terbakar juga. Nah, sehingga fungsi mereka untuk menguraikan mineral yang ada dalam tanah itu menjadi terhambat. Nah, itu jadi fenomena seperti ini yang barangkali bukan kita tantang, tapi kita secara bertahap memberikan pemahaman, ya, akan pentingnya bahwa jerami ini bisa kita gunakan sebagai kompos menyuburkan tanaman. Ada penelitian lain juga tentang kompos talas. Jadi daun talas yang kita komposkan mengandung mineral itu bisa berdampak pada penanaman atau pertumbuhan tanaman pakcoy, ya, sayur-sayuran. Nah, khusus tanaman sayur-sayuran seperti ini bisa kita gunakan full full bahan organik, ya, tanpa pupuk kimia. Gunakan itu karena kebutuhan hara untuk sayur-sayuran itu agak rendah dibandingkan dengan jagung atau padi. Nah, di sini dia bisa menghasilkan tinggi tanaman, berat basa yang hampir 1,5 kilo, ya, panjang akar dan seterusnya. Nah, itu menghasilkan tanaman yang segar. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ini, mohon maaf mengganggu apa namanya bisnis, ya, daripada teman-teman petani ataupun pelaku usaha. Banyak tanaman pakcoy ataupun selada yang dihasilkan dari eh, hidroponik, ya, hidroponik. Nah, hidroponik itu, ya, Bapak Ibu teman-teman, hidroponik itu adalah cairan, ya, yang disebut dengan em, mix, ya, cairan mix A, mix B, itu boleh dikata kimia murni, ya. Nah, kita lihat pertumbuhannya kan bagus sekali. Sehingga boleh mungkin dikatakan kita itu sama dengan minum pupuk, ya, itu dari tanaman selada ataupun pakcoy. Nah, ini banyak kesalahpahaman dari kita atau dari para pengusaha, katanya ini organik. Nah, setelah saya lihat, wah, itu kimia murni, ya, dan itu akan menimbulkan efek yang kurang bagus, ya, bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu, ini boleh dialihkan, ya, usaha-usaha seperti ini dialihkan, lebih baik kita menggunakan organik dari bahan-bahan sisa tanaman ataupun sisa kotoran hewan yang sudah difermentasi. Nah, sehingga ini akan menghasilkan kondisi tubuh kita yang aman dan sehat. Kemudian yang berikut, prinsip-prinsip dari pertanian organik ini banyak keuntungannya, ya. Siklus nutrisi, jadi dia mengembalikan nutrisi ke tanah. Jadi bahan organik ini kan dia dari sisa tanaman ataupun sisa kotoran hewan yang kita fermentasi, yang tentunya bahan-bahan tanaman ini dia kan mengambil hara dari dalam tanah, kemudian dia membentuk eh, untuk pembentukan organ-organ tubuh dari tanaman itu yang mengandung unsur hara, dan ini akan kita kembalikan lagi ke tanah, ya, sebagai pupuk organik. Nah, jadi nutrisinya itu dia akan berputar terus, dia tidak hilang, ya.
tapi kita kembalikan ke tanah. Kemudian keanekaragaman hayati. Jadi menjaga keanekaragaman hayati. Nah, misalnya saya beri contoh yang konkret, keanekaragaman hayati ini katakanlah eh, burung ataupun hama pengganggu ya, hama pengganggu katakanlah ini misalnya kita ambil contoh di tanaman padi ya, wereng ataupun sangit atau apa. Nah, ketika kita berikan misalnya pestisida nabati, ya, pestisida nabati, semprotkan ke daun ataupun ke batang tanaman, ya, maka burung ataupun hama pengganggu ini, ya, dia tidak mati. Nah, dia cuma mungkin dia rasakan tidak enak, dia pergi, terbang ke tempat yang lain. Nah, pada saat dia terbang itu dia ditangkap oleh burung, ya, sebagai predator, ya, ditangkap oleh burung ataupun hama yang lain. Nah, sehingga burung tadi ini hidup karena dia mendapatkan makanannya ya dari serangga pengganggu tadi. Nah, akibatnya si burung ini ya karena dia sudah kenyang, mungkin dia sudah tidak lagi menyerang tanaman. Nah, artinya bahwa di sini kita tidak membunuh, ya kita tidak membunuh serangga. Nah, bandingkan kalau kita misalnya menyemprot dengan pestisida kimia, ya pada saat kita semprot pestisida kimia matilah dia, ya bahkan bukan saja hama pengganggu yang mati, termasuk predator ataupun serangga-serangga lain yang memakan hama itu ikut mati. Nah, artinya bagian kelestarian daripada eh, lingkungan yang ada di situ tidak seimbang lagi karena kita sudah membunuh eh, predator ya ataupun pemakan serangga. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi dengan adanya pertanian organik ini, pengembangan pertanian organik ini, kita memelihara keseimbangan lingkungan. Nah, oleh sebab itu pertanian organik ini mungkin bisa dikatakan pertanian yang ramah lingkungan. Jadi tidak membunuh ya eh, namanya organisme yang ada atau yang hidup. Kemudian proses alami. Jadi kita menggunakan proses secara alamiah, apakah itu pemupukan, apakah itu pengendalian organisme pengganggu, itu kita lakukan secara alamiah. Sebab itu kita katakan orang yang ramah ya terhadap lingkungan. Nah, kemudian juga dari aspek kesehatan ya ini menjaga agar tanah dan tanaman ini tetap sehat ya artinya dari aspek fisik kimia dan biologinya itu tetap. Nah, kita lihat tentunya ini mengarah pada apa yang menjadi sasaran kita, apa manfaat daripada pertanian organik. Pertama, menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan bergizi. Nah, saya perlu tambahkan di situ pertanian yang sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi. Jadi ke depan ini kita harus memperhatikan bahwa pangan yang kita konsumsi ini ya itu sehat, bergizi, memiliki nilai gizi tinggi dan aman dikonsumsi. Artinya dia bebas daripada logam-logam berat ya. Nah, logam-logam berat ini kalau dia menumpuk di tubuh kita itu akan menyebabkan penyakit. Nah, bagaimana kita bisa menjamin bahwa produk pangan kita ini sehat dan aman dikonsumsi? Maka setiap daerah, setiap provinsi, setiap eh, kabupaten kota itu ada yang namanya badan sertifikasi produk pertanian. Dan ini. Nah, jadi itu kita audit
kebetulan saya masuk di situ sebagai auditor, ya. Kita audit, misalnya pangan yang ada ini layak enggak dikonsumsi? Apakah ini sudah tercemar? Nah, kalau sudah tercemar, kita lihat bagaimana sanitasinya, ya, bagaimana budidayanya, ya, bagaimana sampai pada pengemasannya, sampai pada pemasarannya itu seperti apa. Itu kita perhatikan sehingga kita bisa dapatkan, kita bisa menjamin bahwa produk ini layak diregistrasi sebagai produk pangan pertanian yang sehat dan aman dikonsumsi. Nah, kemudian melindungi lingkungan dari sumber daya alam. Jadi dengan kondisi seperti itu, lingkungan kita ini terjaga, ya. Jadi terjaga. Artinya ada keseimbangan. Kemudian yang berikut adalah peningkatan pendapatan petani. Nah, teman-teman sekalian, bahwa produk pertanian organik ini katakanlah dia misalnya yang umum ini adalah beras yang sehari-harinya kita konsumsi. Kita bisa membedakan bahwa beras organik itu harganya lebih tinggi dari beras biasa, ya, yang bukan organik, ya. Misalnya yang beras organik ini 20.000, biasa ini yang barangkali 12.000, ya. Nah, kita harusnya lebih baik mengkonsumsi yang organik ini, ya. Mungkin hanya bedanya 5.000, tapi kita sehat. Nah, kalau kita sehat, umur panjang, bisa beraktivitas, bisa berpikir lebih baik, bisa bekerja, ya, bisa bermanfaat pada masyarakat dan seterusnya. Daripada kita mengkonsumsi pangan yang mungkin sudah tercemar atau mungkin diragukan dan seterusnya, ya, yang akan nantinya menimbulkan banyak hal, banyak penyakit, ya. Jadi kenapa dia dikatakan meningkatkan pendapatan? Karena dia beda. Nah, mungkin adik-adik pernah masuk di apa dulu itu tempat makan, eh saya lupa namanya, ini tempat biasa makan yang ada nama opa-opa itu yang ada jagung. KFC. Nah, KFC. Nah, itu kalau kita ke KFC itu ditanya mau nasi organik atau yang biasa. Nah, saya pernah tanya, kenapa? Apa bedanya? Nah, beda harga. Nah, ini artinya bahwa dia berasal dari beras organik yang dijamin, ya, kesehatannya. Nah, kemudian yang kedua, mendukung ketahanan pangan. Artinya kalau kita melakukan pertanian organik secara keseluruhan itu bukan saja kesehatan tanah tanaman, tetapi produktivitas itu akan berjalan terus-menerus. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa setelah kita teliti seperti di Gorontalo ini, itu lahan-lahan sawah, ya, lahan-lahan sawah itu sudah tidak subur. Ya, kita ambil sampel tanahnya, semua sudah kadarnya rendah, ya, unsur haranya rendah, ya. Itu artinya bahwa tanah ini nanti dipupuk dengan kimia baru dia bisa menghasilkan, ya. Nah, sebetulnya kita harus melakukan pengelolaannya dengan memanfaatkan pupuk organik, ya. Pupuk organik itu bisa memulihkan kesuburan ataupun produktivitas daripada tanah itu. Nah, sehingga kalau dia subur, maka jaminan untuk ketersediaan pangan secara terus-menerus itu bisa terjaga dengan baik. Nah, itu artinya mendukung ketahanan pangan. Jadi, kita melakukan pengolahan pertanian organik ini untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, pada anak cucu kita, pada generasi yang akan datang. Itu kita harus tinggalkan mereka lahan-lahan yang produktif dan subur dan sehat, ya, maksud. Oke. Nah, ini dikatakan bahwa penggunaan organik dapat menghasilkan produk organik yang sehat dan baik bagi lingkungan. Nah,
Kita lihat Mohon maaf ada, Pak Haji, mungkin yo, waktunya 5 menit lagi Pak Haji. oh 5 menit lagi ya. Ya. Jadi saya langkah-langkah saja ini. Kita masuk pada tantangan saja ya. Tantangan dan peluang pertanian organik. Ini tentunya banyak tantangan yang harus kita Dan hadapi dalam mengembangkan pertanian organik. Ya, yang pertama harga produksi yang tinggi. Nah, kalau di pasar, ya, di pasar itu kita misalnya jual ini tomat organik, ya 10.000. Ini yang anorganik 5.000. Nah, orang memilih yang 5.000, ya, karena mereka tidak belum belum tersosialisasi dengan baik bahwa kalau kita mengkonsumsi yang organik itu akan lebih sehat. Kemudian keterbatasan pasar, ya. Jadi memang sekarang ini kita lihat di Gorontalo ini mana lapak-lapak ataupun pasar yang memang khusus menjual organik. Nah, itu belum ada. Sehingga ada keraguan daripada petani untuk memproduksi organik, ya. Nah, kemudian masih kurangnya sosialisasi, sehingga ini akan menimbulkan pengetahuan yang eh, sedikit ya daripada tahun. Nah, kemudian itu tantangan itu peluang. Nah, sebetulnya peluangnya ini besar. Nah, kan kemarin saya waktu dengan Pak Kepala Dinas, itu saya sarankan kalau boleh di pasar sentral itu, ya, ada khusus untuk menjual lapak-lapak tertentu, menjual produk-produk pertanian organik, ya. Nah, ini harus didukung oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian pengembangan teknologi, ya, itu tugas kita dari akademisi, itu mengembangkan teknologi. Ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian, ya, kita sudah buktikan. Misalnya kalau hanya kotoran ini, memang kalau kita lihat bahwa kalau dia hanya pupuk organik saja, misalnya pada tanaman padi, ya itu produksinya rendah, ya. Oleh sebab itu, secara bertahap ini harus kita lakukan mix ataupun campuran, ya. Mungkin 50% organik, 50% anorganik. Itu tahap pertama, ya. Sehingga lama kelamaan itu akan menghasilkan peningkatan produksi yang terus-menerus. Nah, kemudian ini motivasi, ya. Ini jadi hambatan juga. Motivasi petani menggunakan pupuk organik ini bervariasi. Nah, kalau kita lihat di Jawa, ya, di Jawa itu dari hasil penelitian ataupun daerah sekitarnya di sana, itu motivasinya sudah tinggi, ya, kurang lebih sampai 44% motivasi daripada petani untuk mengembangkan atau menggunakan organik ini, ya. Karena mereka sudah sebagian besar sadar untuk itu. Tetapi kalau kita lihat misalnya di Sulawesi Utara ada penelitian, eh, kebanyakan petani itu jarang menggunakan pupuk organik, itu masih 86%, ya. Artinya bahwa kita ini di sini bagian Sulawesi Utara termasuk Gorontalo itu masih konvensional. Nah, seperti apa yang sekarang ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus mensosialisasikan bahwa apa pentingnya pertanian organik itu untuk tanah, untuk tanaman, untuk produk pangan yang yang sehat. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi tanah yang sehat itu, ya, tanah yang sehat akhirnya itu adalah kunci untuk pertanian berkelanjutan. Kita menginginkan pertanian berkelanjutan ini untuk anak cucu kita, ya, supaya mereka menjadi generasi yang sehat dan kuat. Nah, untuk itu pertanian organik adalah solusinya untuk menjaga kesehatan tanah, kesehatan tanaman, kesehatan manusia, dan lingkungan. Ya. Terakhir, mari kita dukung pengembangan pertanian organik di Indonesia. Sedikit lagi Bu Nikma, saya pantun lagi ya, sedikit pantun. boleh Eh, Pak, kedua loh. ke Gorontalo tanggal 8.
Cakep. Adik berkumur sambil berenang. Cakep. Sawah Cakep. subur, sumber kehidupan. Cakep. Petani makmur, masyarakat senang. Cakep. Saya kira Good. demikian. Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Zulzaini Lahude. Eh, Mungkin yang teman-teman yang sudah tidak sabar mau bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat atau bisa langsung interaksi nanti setelah pemateri yang kedua ya. Untuk itu saya persilakan langsung dulu kepada Ibu Devi Siswolina untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit juga. Dan nanti setelah Ibu Devi baru kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan.